sorry nih, bukan saya menggurui ya. Boleh kita mengkritik oknum pengelola pemerintahan, oknum bupati, oknum gubernur, oknum wali kota, atau oknum wakil rakyat. Boleh. Tetapi jangan dipukul rata. Kejar oknumnya. Jangan disamaratakan. Saya baru saja berliburan di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu provinsi yang beberapa waktu lalu sempat viral karena disebut sebagai provinsi Dakjal. Banyak jalan rusak, banyak jalan berlubang di daerah ini. Dan jalan-jalan rusak, jalan-jalan berlubang ini didominasi oleh jalan-jalan provinsi ya. Jadi ada beberapa jalan yang milik kabupaten kondisinya juga hancur, lebur. Untungnya tidak sedang hujan deras. Mungkin kalau hujan deras lubang-lubang jalan itu penuh dengan air ya, menjadi kubangan. Jalan-jalan ini hanya terlihat berlubang dan penuh debu. Namun sebelumnya saya akan sepil satu video pernyataan dari TikToker asal Lampung, yaitu Bima Yudo Saputro, yang saat ini katanya sedang menempuh studi di Australia. Ya, hebat ya. Anak dari Lampung kuliah di Australia. Kuliah di luar negeri ini kalau nggak anak orang kaya, pasti anak pinter ya. Karena biayanya besar. Kalau orang kaya mungkin orang tuanya sanggup untuk membiayai. Tetapi kalau tidak mampu atau biasa-biasa saja, ya pasti anak ini pintar dan mendapatkan beasiswa studi atau belajar di luar negeri Australia. Seperti apa videonya? Nih, tonton dulu ya. Udah ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda satu itu lo nurut. Aduh, udah deh. Udah ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda satu itu lo nurut. Aduh. Dari video yang baru saja kita tonton, saya menilai bahwa Bima ini anak yang ngawur. Ya mungkin secara akademik dia memiliki kemampuan yang lebih dibanding dengan kawan-kawannya, bisa sekolah di luar negeri. Tapi secara etika anak ini tidak memiliki adab. Jadi wajar ya ketika ia mengkritik provinsi Dakjal yang ia sebut dan gubernurnya marah atau tidak berkenan, lalu menelpon atau menghubungi keluarganya dan meminta agar orang tuanya mengajari ia soal etika. Karena kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Bima ini, menurut saya ya nggak etis lah. Seorang tokoh nasional, orang yang sudah sepuh, yang mestinya harus dihormati, disebut dan dilecehkan sebagai janda. Saya pikir Bima ini harus lebih banyak belajar lagi tentang budaya, tentang tata krama. Boleh mengkritik, tetapi mengkritiklah dengan cara-cara yang inspiratif, bukan dengan cara-cara yang kurang ajar. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya berharap ini bisa dilihat dan didengar oleh keluarga Bima atau Bima sendiri yang saat ini sedang menempuh studi pendidikan di Australia. Kritik Anda bagus. Anda peduli dengan kondisi pembangunan infrastruktur di daerah Anda, Lampung. Tetapi Anda juga perlu tahu bahwa kritik dari para pekerja jurnalis itu luar biasa sekali. Dan itu sangat berdampak terhadap pembangunan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Tetapi para pekerja jurnalis ini tidak jumawa, tidak sombong seperti Anda. Ketika Anda menyebut provinsi
Lampung adalah dakjal atau menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri janda, ini tidak mencerminkan bahwa Anda adalah orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang pintar, dan orang yang beretika. Anda perlu belajar tentang budaya. Belajarlah dari teman-teman jurnalis bagaimana menyampaikan kritik yang cerdas dan inspiratif. Tidak dengan cara-cara yang di luar etika budaya kita sebagai orang timur. Saya akui, Bima ini hebat kuliah di luar negeri. Tetapi jangan juga ketika berada di luar negeri menjelek-jelekkan daerahnya sendiri, bangsanya sendiri. Apalagi mengumpat dengan kata-kata yang di luar budaya kita. Boleh kita mengkritik. Saya sepakat dengan kritik Anda ketika Anda mengkritik infrastruktur di daerah Lampung, daerah Anda. Tetapi ketika Anda menyebut provinsi dakjal, Anda ini tidak sedang mengkritik, tetapi sedang melakukan balas dendam dengan nggak tahu dengan siapa. Sorry nih, bukan saya menggurui ya. Boleh kita mengkritik oknum pengelola pemerintahan, oknum bupati, oknum gubernur, oknum wali kota, atau oknum wakil rakyat. Boleh. Tetapi jangan dipukul rata. Kejar oknumnya. Jangan disamaratakan. Jujur, sebagai masyarakat yang juga sebagai penggiat media sosial, saya tidak sepakat dengan narasi-narasi yang dibangun oleh Bima. Kritiknya oke, membangun oke. Tetapi narasi ketika ia menyebut provinsi dakjal, menyebut seorang tokoh nasional janda, ini kan ya mohon maaf, tidak mencerminkan dirinya seorang yang berpendidikan. Mestinya seorang mahasiswa, apalagi sekolah di luar negeri, ini harus bisa menginspirasi. Saya berpesan kepada Bima, kelak jika Anda pulang ke tanah air, bangun daerah Anda yang sekarang sedang Anda kritik. Ketika saya 4 hari berada di daerah Lampung Tengah dan menanggapi kritik yang disampaikan oleh Bima terkait banyaknya infrastruktur jalan rusak di daerah itu. Memang di situ banyak sekali jalan-jalan rusak, jalan-jalan berlubang. Ini memang butuh sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah jelas harus bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur. Begitupun dengan masyarakat juga harus ikut merawat agar jalan-jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah ini bisa awet, tidak cepat rusak. Karena di sini juga saya melihat banyak sekali truk-truk besar, truk-truk tronton berukuran panjang dan bermuatan cukup berat masuk ke jalan-jalan kecil, jalan-jalan kabupaten, bahkan jalan-jalan desa, serta parkir di pelataran rumah warga atau masyarakat. Tahu dong bahwa mobil truk berukuran besar, truk tronton bermuatan berat, ini juga berpotensi membuat jalan menjadi rusak apabila kendaraan ini melintas di jalan yang bukan kapasitas kendaraan ini melintas. Melihat kondisi ini, pemerintah juga harus melihat dari sisi yang berbeda. Selain pemerintah juga bertanggung jawab bagaimana membangun serta memperbaiki infrastruktur yang kondisinya rusak. Tetapi pemerintah juga harus ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan yang berpotensi merusak jalan, yaitu kendaraan-kendaraan besar yang tidak kapasitasnya melintas di jalur-jalur kecil, karena ini memberikan kontribusi besar terhadap kerusakan jalan.